Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Reja Pahli PM Pam selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kewirausahaan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Indah Rezekia dari kelas 3B semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal yang saya buat, yaitu usaha kerupuk tumpi angin dengan produk bernama Kepingin. Oke, kita masuk ke latar belakang. Kenapa pada proposal usaha ini saya memilih usaha kerupuk tumpi angin? Dikarenakan kerupuk merupakan suatu jenis makanan kecil yang sudah lama dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Kerupuk banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat, baik balita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Usaha kerupuk merupakan bisnis yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan kerupuk merupakan konsumsi sehari-hari masyarakat, sehingga permintaan untuk kerupuk relatif stabil. Melihat peluang tersebut, Kepingin menawarkan kerupuk tumpi angin yang mengutamakan penggunaan bahan berkualitas dengan beberapa variasi seperti kacang, udang rebon, dan ikan teri dengan tekstur yang renyah dan garing. Target pemasaran untuk produk Kepingin ini adalah semua kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, dengan cara menawarkan berbagai variasi untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengutamakan penggunaan bahan yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang tentunya renyah dan sedap untuk dijadikan sebagai makanan ringan atau cemilan. Produk tumpi angin yang ditawarkan oleh Kepingin memiliki beberapa variasi. Yang pertama ada variasi tumpi angin kacang. Tumpi angin variasi ini dibuat dengan taburan kacang yang memberikan sensasi renyah dan garing sehingga cocok untuk dijadikan cemilan atau pendamping lauk pauk. Tumpi angin dengan variasi kacang merupakan varian yang paling digemari oleh pelanggan. Yang kedua ada tumpi angin variasi udang rebon dan ikan teri. Tumpi angin dengan udang rebon dan ikan teri memiliki tekstur yang renyah dan garing, dengan sensasi rasa udang dan ikan teri yang lebih menonjol dibandingkan dengan varian kacang tanah. Tumpi angin variasi ini sangat cocok untuk para pelanggan yang ingin mencoba tumpi angin tetapi tidak suka atau memiliki alergi terhadap variasi kacang tanah. Kemudian, proses pembuatan kerupuk tumpi angin meliputi yang pertama, siapkan alat dan bahan, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam baskom atau tempat yang telah disediakan. Masukkan tepung tapioka 5 sendok makan, garam 7 sendok teh, petsin 10 sendok teh, telur ayam 5 butir, ketumbar 5 sendok makan, reko ayam 10 bungkus, gula 1 centong nasi, kapur sirih 2/1/2 bungkus kecil, aduk hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Setelah tercampur, masukkan sedikit demi sedikit 5 bungkus tepung beras. Lalu aduk perlahan sambil ditambah dengan air, lakukan hingga semuanya tercampur dengan sempurna. Masukkan daun jeruk yang telah dipotong kecil-kecil, siapkan wajan yang telah berisikan minyak goreng, goreng adonan sambil ditambah kacang, udang rebon atau ikan teri sesuai dengan pesanan. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Setelah matang, tiriskan dan kerupuk tumpi angin siap untuk disajikan dan dijual. Modal awal yang diperlukan untuk proses pembuatan kerupuk tumpi angin. Yang pertama adalah modal awal pembuatan adonan. Diperlukan anggaran sebesar Rp170.050. Kemudian untuk bahan baku pembuatan adonan diperlukan Rp7.000. Kemudian untuk perlengkapan seperti toples plastik diperlukan anggaran sebesar Rp139.000 dan untuk lain-lainnya seperti isi ulang gas sebesar Rp26.000. Berikut adalah rencana anggaran untuk produk kerupuk tumpi angin. Pada variasi tumpi angin kacang, modal bahan baku yang diperlukan adalah Rp137.550 dengan total pengeluaran yang digunakan adalah Rp309.550 untuk satu kali produksi yang menghasilkan 13 toples ukuran 5 liter. Kemudian penentuan harga jual untuk variasi kacang yaitu Rp30.000 per satu toples dengan persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 25,9%.
Kemudian variasi selanjutnya yaitu variasi tumpi angin udang rebon, modal bahan baku sebesar Rp129.550.000 dengan total pengeluaran Rp301.550.000 yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 13 toples ukuran 5 liter. Kemudian penentuan harga jual untuk variasi udang rebon yaitu dijual dengan harga Rp30.000 per satu toples dengan persentase laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 29,3%. Kemudian untuk variasi selanjutnya yaitu variasi tumpi angin ikan teri, modal bahan baku sebesar Rp122.050.000 dengan total pengeluaran sebesar Rp294.050.000 yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 13 toples ukuran 5 liter. Kemudian penentuan harga jual pada variasi ikan teri sama dijual dengan variasi lainnya yaitu Rp30.000 per satu toples dengan persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 32,6%. Pada proposal usaha kerupuk tumpi angin juga dilakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari produk tumpi angin ini yaitu menggunakan bahan yang berkualitas sehingga menjamin kebersihan, dijual dengan harga terjangkau, memberikan variasi kerupuk tumpi angin yang berbeda seperti variasi kacang tanah, variasi udang rebon, dan variasi ikan teri. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah harga bahan baku tidak stabil dan produk mudah ditiru. Kemudian yang ketiga adalah peluang, yaitu daya beli masyarakat terhadap makanan seperti kerupuk relatif tinggi. Kemudian yang ketiga, ancaman, adanya produk yang sejenis, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik yang menyebabkan harga jual ikut naik, sehingga mengurangi pembeli terhadap kerupuk tumpi angin. Berikut ini adalah gambaran dari produk tumpi angin yang ingin dijual. Oke, kita masuk ke laporan pendapatan dan evaluasi keuntungan. Terlihat pada tabel, pendapatan yang direncanakan adalah Rp390.000 dari penjualan 13 toples tumpi angin dengan harga Rp30.000 per satu toples. Tapi realisasinya adalah pendapatan meningkat menjadi Rp2.130.000 dari penjualan 71 toples. Terdiri dari 13 toples pada minggu pertama, 26 toples pada minggu kedua, dan 32 toples pada minggu ketiga. Kemudian pada tabel selanjutnya, terlihat modal awal yang direncanakan dalam proposal adalah sebesar Rp283.550 yang mencakup biaya bahan baku sebesar Rp144.550 untuk memproduksi 13 toples tumpi angin, serta biaya perlengkapan sebesar Rp139.000. Namun, pada realisasinya, terdapat tambahan modal sebesar Rp689.375 yang dikeluarkan pada minggu ketiga untuk membeli bahan baku tambahan sehingga total modal aktual menjadi Rp1.522.025.000. Pada perhitungan laba yang direncanakan dalam proposal ini adalah sebesar Rp106.450.000, sementara laba aktual mencapai Rp607.975.000, di mana mengalami peningkatan sebesar Rp500.525.000. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan dengan pendapatan yang melampaui modal tambahan yang dikeluarkan. Keuntungan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang meningkat dari target awal. Kemudian, pada tabel bisa terlihat, pada modal awal, rencananya hanya Rp283.550, tapi pada realisasinya sebesar Rp1.522.025, sehingga selisihnya mengalami peningkatan sebesar Rp1.238.475.000. Kemudian, pada pendapatan awal, pada rencana hanya sebesar Rp390.000, tapi realisasinya meningkat sebanyak Rp2.130.000, sehingga selisihnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.740.000. Kemudian, untuk toples yang terjual, pada rencana awal hanya menjual 13 toples, tetapi pada realisasi terjual sebanyak 71 toples, sehingga mengalami peningkatan sebesar 58 toples. Kemudian, biaya produksi total.
Pada rencana atau proposal 283.550, tetapi realisasinya adalah sebesar Rp689.375.000. Hal ini mengalami selisih peningkatan sebesar Rp405.825.000. Kemudian laba atau rugi, pada proposal laba ruginya adalah Rp106.450.000, tetapi pada realisasinya mencapai Rp607.975.000. Hal ini mengalami peningkatan selisih sebanyak Rp500.525.000. Risiko atau hambatan dan alternatif dari usaha produk kerupuk tumpih angin. Salah satu risiko utama adalah tingginya persaingan pasar. Karena banyaknya produk serupa yang dijual oleh pelaku usaha, selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti kacang tanah, tepung, dan minyak goreng dapat mempengaruhi harga produksi yang berdampak pada kenaikan harga jual yang mungkin dapat menurunkan minat konsumen untuk membeli. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atau hambatan yaitu menciptakan keunikan produk dengan menghadirkan variasi rasa baru seperti udang rebon dan ikan teri. Selain itu, menjalin kerjasama dengan para penjual bahan baku di pasar untuk memastikan ketersediaan dengan harga yang stabil agar harga jual produk tidak mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan, produk dari Kepingin didirikan dikarenakan kerupuk memiliki peluang yang besar dengan permintaan pelanggan yang relatif stabil. Kepingin menyediakan tumpih angin dengan beberapa variasi seperti kacang tanah, udang rebon, dan ikan teri dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas yang memberikan sensasi renyah dan gurih. Produk ini ditunjukkan pada semua lapisan masyarakat, dari muda hingga lansia dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah bukti penjualan dari produk Kepingin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.